Hey guys. Halo guys. So, terang mau kamar. Ternyata Peter mau nyari Minta WC izin dulu. Izin dulu. Oke. Taruh fingers dia. Lace dia. Please, good luck. Oke. Lace. Oh, cuma ada gambar yang ketawa Kak. So, today kita mau share ke teman-teman tentang Apa yang kita alami bareng Tuhan Yesus. So, it's not just about theory, tapi itu apa yang kita alami sih. Susah kau pakai bahasa Indonesia? Halo guys, welcome back to this this channel dengan Peter dan Amel sini. So, hari ini torang mau share beberapa hal yang torang alami dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, sebelum Tomo share, sekarang puji Tuhan torang sudah di Manado guys. Oh Tuhan. Karena di konten sebelumnya torang bilang kalau torang berencana mau ke Manado, tapi belum bisa karena nggak ada surat perjalanan. Dan Sekarang- puji Tuhan, nanti surat kita. Sekarang torang ada tuh surat, yeay. Dan akhirnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang mematuhi peraturan juga protokol kesehatan, maka torang harus menggunakan masker juga dengan torang mana Pak DP hand sanitizer tadi. Ya mana sudah hand sanitizer. Oke, so hari ini sebelum torang mulai, ini sekali lagi berdasarkan torang pengalaman. Kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda, ceritakan Tuhan Yesus melalui pengalaman teman-teman kalian. Yang pastinya dari setiap pengalaman torang yang berbeda-beda, Tuhan itu punya cara yang spesial dan yang pasti unik for torang semua. Sadar atau tidak sadar, pengalaman hidupnya torang itu sebenarnya bisa memberkati torang tamang-tamang, bahkan orang-orang di sekitarnya torang. So, yuk torang bersaksi, sharing tentang kebaikan Tuhan, siapa Tuhan di dalam torang, seperti Dan itu. apa yang torang alami. Be real dengan Tuhan. So, di sharing kali ini torang mau angkat satu topik mengenai kenal Yesus atau cuma sekedar tahu. Oke. Jadi dahulu kala saya kita pribadi, kalau kita mau sharing, kita dulu itu adalah orang yang sangat rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan. Dia tidak pernah absen di gereja, bahkan sakit pun kita istirahatnya di gereja guys. Wow. Memang harus dapat medali kerajinan sekarang. Tapi semuanya itu, semua kita kehadiran di gereja itu tidak berarti apa-apa for kita. I don't feel anything. Yang kita dapat hanyalah kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Dia itu kita pilih Tuhan dan segala, ya Dia itu sahabat dan lain-lain sebagainya. Kita hanya tahu. Namun kita juga bersyukur kita tahu, tapi yang menghidupkan kita bahkan lebih untuk mengenal Yesus adalah apa yang kita alami di dalam Yesus gitu. Yes. Kalau kita secara pribadi sih, apa yang kita alami dengan Yesus, awalnya dulu waktu kita masih kecil, SMP, SMA, bahkan sampai kita kuliah, kita melakukan segala yang namanya kegiatan-kegiatan rohani itu, sama yang berpuasa, baca Alkitab itu, jujur sampai pelayanan itu sebenarnya cuma karena kita takut. Kita takut mau dapat marah, dan kita takut mau dapat punishment lainnya seperti itu Dan ternyata puji Tuhan memang benar, ketika orang mau mengetahui tentang Tuhan, salah satu jalan yang paling baik adalah orang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Sama yang ada di ayat Alkitab dia bilang apa tak? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan dalam hal itu semua benar. Cuman ketika kita melakukan itu dan kita nak mengenal siapa yang kita sembah dan siapa yang kita layani, itu sama dengan bagaimana? Kita lakukan itu cuma karena kita rasa takut, bukan karena kita rasa mengasihi Tuhan Yesus dan akhirnya torang sampai pada tahap ini, torang diteguhkan terus bukan tentang siapa Tuhan itu, kenal Tuhan atau cuma sekedar tahu. Dan ternyata hal ini yang terang bisa sharing ke teman-teman tentang kenal Tuhan
atau cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Jadi poin pertama yang torang mau share adalah pengalaman torang dengan Tuhan akan menentukan torang pengenalan akan Tuhan. Jadi sebenarnya yang kita udah share tadi, yaitu kita kenal Tuhan itu lebih ketika kita mengalami Dia. Karena sebelum kita mengalami Dia, semua pengenalan itu hanyalah pengetahuannya kita, dan mungkin masih sebatas aturan atau kebiasaan orang yang sudah dibilang Kristen, yaitu beribadah, baca Alkitab, berdoa. Namun beribadah, baca Alkitab, berdoa itu adalah ada sesuatu yang terkandung di sana, selain hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas. Namun di dalam ibadah, baca Alkitab, berdoa itu, di situ sebenarnya ada roh yang bisa orang mau alami. Maksudnya Yesus Kehidupan. yang akan menjadi kehidupan di dalam torang ketika torang mengalami Dia. Yes. So sampai di satu titik torang pun diproses di hati. Awalnya Yes. torang mengalami Yesus itu dari proses hati. Membiarkan tong diri untuk diproses Tuhan di segala aspek, sampai yang paling sampai detik ini kita adalah diproses terus di hati, karena mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu memang bukan cuma sekedar teori, dia harus dialami. Contoh Job, firman Tuhan kalau Paulus itu dia mengalami Yesus dan dia menceritakan pengalaman realnya dengan Yesus dang. Jadi sama dengan torang, kalau di sini torang mau ceritakan bagaimana pengalaman torang dengan Yesus. Nah, kalau yang torang alami tentang proses, mungkin Babes tuh boleh Yang cerita. paling pertama Tuhan proses itu, maksudnya poin dimana orang hendak mau mengalami Yesus itu for kita pribadi, yaitu ada yang dia proses lebih dulu, dan proses yang paling pertama itu hati. Nah, I know it's hard. I know proses hati itu enak gampang. Pasti situ mau ada air mata, karena akan ada hal-hal yang harus ditanggalkan, ada hal-hal yang harus dibersihkan, dilepaskan, dan dibebaskan. Tidak gampang guys. Dan itu mencucurkan air mata yang banyak. Yes. Dan salah satu proses yang kita tangkap DP poin yaitu dia memproses Torah untuk surrender, untuk menyerah penuh kepada Tuhan. Karena kita ada baca di di Perjanjian Baru, bilang syarat pertama untuk mengikuti Yesus adalah menyangkal diri. Why dia mau proses hati, yaitu karena tanpa hati orangnya nggak bisa ngalamin merasakan dia. Orangnya nggak bisa, makanya dia proses itu dulu, karena itulah dari situ mau terpancar kehidupan, which means orang akan merasakan dan menikmati itu kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kalau menurut kita sih, kenapa Tuhan mau proses orang hati? Karena memang hati itu memang tempatnya Tuhan Yesus dang. Karena mau tidak mau manusia itu merasakan loh, dia dapat ability to feel. Dia memiliki kemampuan untuk merasakan. Mau tidak mau orang pun mau bilang untuk mau berkeras hati, tetap akan ada itu namanya perasaan sayang atau perasaan iba, perasaan benci, semua itu ada. Manusiawi dang. Dan itu adalah satu bagaimana anugerah yang Tuhan kasih untuk orang bisa merasakan. Dalam hal ini yang Tuhan mau atau merasakan adalah merasakan juga di dalam roh, bukan cuma sekedar merasakan secara jiwa, tapi merasakan juga di dalam roh. Nah, yang Tuhan dapat proses, kalau proses di hati, nyenak menolak untuk diproses di hati dang. Ketika datang yang namanya sakit hati, ketika yang datang namanya kekecewaan, ketika yang datang namanya pokoknya segalanya mengenakan tuh hati. Kalau dulu kita kayak aduh nggak masalah, oh boleh, be strong atau apa, berpikiran bahwa kita kuat dan kita bisa, kita mampu mengatasi ini semua sakit hati dan segala macam. Ketika kita pretend to be strong, di situ sebenarnya kita menjadi fake. Sebenarnya kalau orang merasakan yang namanya sakit hati itu atau kecewa, sebenarnya itu titik dimana Tuhan mau tangkap terang hati, gitu, membiarkan terang hati untuk diproses. Kebanyakan orang menghindar yang dari yang namanya sakit hati, malah terang mau pretend to be strong, ya kan, seperti itu. Dan akhirnya menghasilkan yang namanya fake. Jadi kita proses hati itu dimulai waktu putus cinta.
Gitu. Mari ini betul putus Yes. cinta, dan buat anak muda ya yang pasti Putus it cinta hurt. itu sangat menyakitkan. Tapi yang terjadi di situ adalah ketika sakit itu, perasaan itu kita utarakan terus ke Tuhan, kita utarakan terus. Jadi Tuhan itu jadi kita pe tempat curhat, kita pe tempat untuk Material. menyerahkan segala sesuatu. Di situ sebenarnya itu relationship itu mulai terjadi, yaitu dimulai dengan komunikasi. Yes, it happens supaya dia boleh mengakses orang pe hati juga. Dari situ dia akan memproses orang. Dari situ juga dia akan mentransfer dia pe janji-janji, mentransfer dia pe sukacita dan damai sejahtera ketika terjadi komunikasi dengan orang dengan Tuhan, Tuhan dengan orang. Jadi komunikasi itu juga awal dari bagaimana God became real. Di dalam hal ini yang tak suka mau sharing ke anak-anak muda apalagi cewek-cewek, don't pretend to be strong. Nah, orang memang lemah. Saya bilang orang kuat. Banyak orang yang bilang, "Oke, be strong, be strong, be strong, be strong." Di You can dalam do it. diri sendiri itu You fake. can handle it. Ngoni bilang, "Oke, ngoni bisa, ngoni bisa." Ngoni bisa tanpa Tuhan itu fake. Ngoni bisa tanpa Tuhan itu wow. Tuhan dia bilang jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan manusia, siapapun itu. Ngoni mengandalkan diri sendiri itu percuma, guys, melelahkan, exhausted, guys. Setelah di situ kita tahu bahwa pengenalan akan Tuhan itu memang bermula dari pengetahuan orang di firman Tuhan. Jadi bukan berarti untuk orang bilang, "Nina usah baca-baca Alkitab, langsung kenal Tuhan," begitu Nina. Bagusnya orang untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu bukan untuk orang memakai tumpah pemikiran untuk menerjemahkan ayat-ayat dengan penafsiran logika. Itu susah. Maksudnya secara logika apa yang Tuhan kerjakan untuk orang itu nggak bisa mau diukur dengan logika. Kadang kala karena Tuhan itu beyond logic. Tuhan itu bekerja di luar orang pe logika, dan dia selalu bekerja dengan caranya yang unik, caranya yang spesial untuk orang. Yang pastinya selalu orang bilang adalah komunikasi dan being real with God. Yes. That's Pokoknya the important thing sih. ketika Tuhan hendak memproses itu, ya jangan lari, jangan Jangan berkecil lari, hati, jangan just fake. let him dan do it, karena itu dia lakukan itu untuk torang pe kepentingan. Sebenarnya sih yang kita pelajari di sini adalah kalau nggak nih saat ini merasakan yang namanya sakit hati, mau dalam percintaan, mau dalam apapun kehidupan yang Ngoni alami, coba Ngoni utarakan Ngoni pe sakit hati itu ke Tuhan. Oke, poin selanjutnya, jangan samakan pengalaman teman-teman dengan pengalaman orang lain, atau pengalaman orang lain harus jadi pengalamannya teman-teman. Ya, Tuhan Yesus itu punya planningnya masing-masing buat semua orang manusia, dan kalaupun ada yang tak sama, ya puji Tuhan. Namun kalau ada yang tidak sama, orangnya tidak harus tuntut. Tuhan so tulis kok orang pe cerita masing-masing. Torang tuntut orang pe cerita, jangan orang tuntut orang lain pe cerita pada orang. Meskipun kuasanya atau roh yang bekerja itu sama. Sabar ini guys, Ngoni dapat lihat ini jempol, DP sidik jari, setiap orang itu berbeda. Tandanya apa? Cerita yang Tuhan tulis per orang semua itu berbeda. Ya nggak harus sama. Cuman sekali lagi apa yang orang alami dengan Yesus, pengalaman, kesaksiannya orang, yuk orang share. Itu menjadi satu kekuatan untuk orang lain, tapi bukan berarti menjadi fondasi untuk orang lakukan. Fondasinya orang adalah firman Tuhan, adalah Yesus Kristus sendiri. Intinya nikmatin terus Yesus. Nanti satu persatu teman-teman akan nikmati dia pe planning buat teman-teman. Nanti teman-teman mau akan lebih mengenal dia secara langsung daripada mengenal dia dari pengalaman orang lain. Itu dia poinnya. So, poin yang selanjutnya, how do we enjoy? Maksudnya bagaimana orang mau nikmati Yesus? Kalau kita berpengalaman, Yesus itu bukan cuma ada di ibadah. Yesus itu bukan cuma ada di doa. Yesus itu bukan cuma ada di baca Alkitab. Yesus itu ada di mana saja, kapan saja. Anytime you want to reach him, or anytime you nyanda realize dia reach dan so ada dengan teman. So ada tuh ayat dia bilang ini, firman itu dekat dengan torang, yaitu dekat dengan torang pe mulut. Nah, firman itu torang bisa akses. Yesus itu torang boleh nikmatin dengan kata-kata. Karena ada juga ayat dia bilang kata-kata itu mengandung kuasa. Yesus itu lebih dekat dari yang torang kira.
bahkan ketika orang punya nak mencari dia so ada dengan orang tanpa teman-teman tahu, tanpa teman-teman sadari. Dia itu he is everywhere, he is like the air that we yang orang hirup tiap hari. Dia itu Yesus dan salah satu cara teman-teman bisa menikmati dia yaitu dengan menyerukan namanya Yesus, mengakses dia dalam kata-kata. Yesus itu nama Di atas segala nama. Dan itu adalah cara untuk mengakses dia. Dan pribadinya itu adalah yang terang dapat ketika kamu mengakses dia. Nah, gitu guys. Jadi entah teman-teman sadarnya nak sadar pernah lakukan atau jarang lakukan, really to call his name, untuk memanggil namanya, it will bring something that will bless you guys. If you can close your eyes or not close your eyes to call his name, He's untuk there. yes, untuk memanggil namanya, dia ada kok. Dan gimana? For kita keberadaannya Yesus yang lebih daripada kita pe logika dan kemampuan untuk memanggil dia. Itu yang memberkati kita. Yesus ada di mana saja, ada di dalam apa saja. Yang orang perbuat, orang pikirkan, yang orang ucapkan, Yesus rasakan. ada. So, poin yang selanjutnya, secara manusia ada kekhawatiran tertentu, dan apalagi mengenai masa depan, orang tidak tahu. Namun orang tidak bisa memastikan karena itu adalah Tuhan bagian untuk menetapkan hati seorang. So, ini ketika kita tidak tahu dan ketika kita menghadapinya sendiri, I end up being worried. Kita serukan itu kekhawatiran ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab dengan lemah lembut. Kita itu ngadapi masa depan. Kita yang guarantee, kita yang jamin ngadapi masa depan karena itu orang yang kita sayang. Mungkin untuk orang lain dan janji-janji itu berbeda dari kata-kata, tapi yang jelas for kita itu kata-kata itu yang berasal dari roh itu membuat kita jadi tenang karena I have someone who guaranteed my future. I don't have to be worried about anything, tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita pakai, tentang apa yang kita mau tinggal di mana. Semua itu sudah dijamin. Mungkin itu kalau menurut orang-orang ini bilang aneh sekali nih, maksudnya aneh sekali, maksudnya mau ini bisa tenang dengan apa yang mau punya sekarang. Kamu pikir begitu? Bagaimana ya? Memang iman itu di luar logika sih memang, karena orang mempercayakan sesuatu yang orang tidak lihat ke dia, begitu dong. Percaya segala sesuatu itu ke Tuhan. Kekhawatiran itu kok muncul karena orang menganalisa segala sesuatu dengan terlampau pemikiran, Sampai kemampuan logika. Kita kali berpikir kenapa dong Tuhan kasih orang pikiran dan kalau orang bisa menganalisa dan ya dalam hal ini yang kita tangkap bahwa pikiran yang Tuhan dah kasih buat orang adalah pikiran yang harus di dalam Kristus, yang memikirkan, maksudnya yang pikiran itu yang harus menyerap firman-firman Tuhan, menangkap segala sesuatu yang dia taruh, dia berikan buat orang, begitu orang. Bukan untuk memikirkan secara, aduh makan apa sebentar, doh sudah ada doi, mau begini. Ya secara manusia, tapi itu normal. Ketika ngoni memasukkan Yesus dalam Tuhan Yesus, kita percaya, kita yakin, walaupun kita belum melihat, kita tahu Tuhan sudah di sana, menyediakan yang terbaik untuk orang. Itu yang bikin orang tenang. Dan pengalaman itu yang kalau mau bilang di Alkitab cuma bilang bersyukurlah, bersukacitalah senantiasa. Itu orang sudah tangkap dari memang orang kecil. Untuk menghidupi itu yang susah guys. Dan ketika saat seperti ini, orang mulai menghidupi yang namanya pengalaman-pengalaman dengan Yesus, firman itu, dan firman itu menjadi hidup di dalam orang. Dan ini yang orang bisa sharing Pak teman-teman, bahwa firman itu bukan cuma sekedar kata-kata. Firman itu bukan cuma sekedar teori yang orang mau belajar. Itu terlalu sempit kalau orang cuma pikir bahwa firman itu cuma teori. Firman itu luas, firman itu hidup. Tidak sama dengan mau dibaca komik. Komik itu komik itu tidak ada kuasa. Dan firman itu maksudnya terlalu ajaib untuk orang mengerti, memahami. Dan yang pasti sih jangan memahami firman itu dengan logika. Jangan membatasi firman itu dengan pengetahuan akan Tuhan itu nothing kalau orang tidak alami. Gimana? Karena pengalaman dengan Tuhan Yesus itu akan menjadi hidup di dalam orang pribadi maupun orang-orang di sekitar orang. ya. Seperti itu sih yang kita alami dan yang kita bisa share. Nah, yang Tora mau encourage teman-teman yaitu nikmatin Yesus, be real with God. Jadi firman Tuhan itu adalah kehidupan yang realita yang bisa orang nikmatin di dalam Yesus Kristus. Yesus itu menjadi jalan supaya orang bisa hidup di dalam firman, supaya orang bisa menikmati firman, dan pada akhirnya firman itulah yang akan menjadi realita di dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Makanya
firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23, kehidupan itu bisa terpancar dari dalam hati karena Yesus menjadi jalan kebenaran di dalam torang. Kemudian firman itu yang torang misalnya dari pertama torang dapati dalam ibadah, berdoa atau baca Alkitab, itu bukan hal yang salah. Torang juga pernah di situ ketika itu belum menjadi pengalaman, tetapi ketika pengalaman itu terjadi, di saat firman itu menjadi realita, teman-teman akan merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Teman-teman akan merasakan kehidupan. Menjaga hatinya kita itu bagaimana? Itu komunikasi. Jaga saja supaya orang hati akan tetap terbuka ke Tuhan. Ketika orang hatinya tidak terbuka dengan Tuhan, jujur yang rugi orang sendiri. Tuh, ini adalah suatu fakta yang mind blowing, tetapi komunikasi orang dengan Tuhan itu yang iblis dia banyak kali jeblok. You can do it alone. Kamu bisa atasi ini sendirian. You are strong. No, we are made to communicate with God. Sama dengan Paulus sudah bilang tentang hidup suami istri, yaitu suami kasihilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kang, kaum yang lebih lemah, it's human yang Paulus sudah bicarakan, yaitu tentang manusia dan Tuhan. Which is karena human itu lemah, manusia itu lemah, makanya manusia butuh Tuhan. Dan kebutuhannya manusia terhadap Tuhan, itulah yang banyak kali iblis manipulasi supaya manusia tidak butuh Tuhan, supaya manusia bisa be independent, memastikan dorong sampai keselamatan, memastikan dorong sampai kehidupan di masa depan. Bahkan itu sungguh tipu muslihat kalau manusia bisa memastikan sampai masa depan. Kepastian masa depan cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Kepastian keselamatan cuma teman-teman mau dapat di dalam Tuhan Yesus. Nyana ada di luar Tuhan Yesus, orang nyana mau dapat kehidupan. So dibilang di firman Tuhan, di luar dia orang tidak akan bisa berbuah, tidak ada kehidupan apa-apa. So kayaknya setelah lu panjang guys. So jadi poinnya sudah itu. Poinnya terus sampaikan tadi kan. Iya. Jadi pertama, pengenalan akan Tuhan itu bermula ketika orang tahu tentang Tuhan. Akses saja namanya Tuhan Yesus. Serukan saja namanya, nama Call itu his name. berkuasa guys. Dan yang kedua, pengenalan akan Tuhan itu bermula dari baca Alkitab dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menolak untuk diproses. Karena ketika orang menolak untuk proses, orang menolak untuk Tuhan tangkap sampai hati. Yes, proses itu diadakan seperti emas diproses untuk menjadi murni, teman-teman. Sungguh emas Murni murni itu emas. kalianlah yang akan berharga. Orang itu emas. Yes. Kalau ada yang memikirkan bahwa murni itu tidak berharga, itu tipuan iblis. Emas mau dibuang di tempat sampah dia tetap emas. berharga. Jadi ketika teman-teman punya perasaan yang berharga, perasaan yang dihargai, Yesus itu adalah satu-satunya orang sampai tempat perlindungan. Dari dia orang akan mendapat segala kekayaan, sukacita, damai sejahtera. He can be accessed kapan saja, di mana saja. Lanjut. So, terang tetap encourage teman-teman untuk tetap be real dengan Tuhan. Ceritakan mengenai pengalaman dengan Tuhan Yesus dengan mengenai cerita sendiri. Dengan begitu Tuhan akan terus dipermuliakan di dalam muni. Ketika orang menyatakan bahwa orang lemah, di situ sebenarnya Tuhan akan menyatakan bahwa Dia yang kuat dan orang memang lemah. Yes. Seperti itu, no? So, thank you guys for watching this video. Terang berdoa teman-teman terus diberkati Tuhan, terus mengalami Tuhan. Pengenalan yang baru tentang Yeah. Tuhan. Not just about the knowledge of God, tetapi it's about the experience in God, with God, through God. yes. Malahan experience itu lebih banyak ketika banyak yang orang dikurang dan Yesus yang bertambah. Ketika orang withdraw, orang lemah, dan Yesuslah orang satu-satunya harapan, jalan keluar, orang jaminan. Ya, nikmatin aja guys. So thank you guys for watching, and if you like this video, jangan lupa untuk like, share, subscribe, and we will see you in the next video. Bye bye. God bless you. God bless you. Astonishing how bewildering a ruler of the universe wants me, and he loves me, and his wise about me. Astonishing how bewildering a ruler of the universe
and speak your words of life. Not in the chaos, all the sounds all around me. Push you closer than my next breath. I feel you riding on the way to God. Sing this So don't give up now, just keep going. Heaven's cheering you forward. You're almost there now, just keep running. Heaven's cheering you forward. What are you saying? What are you doing? She's holding out your hand. I love the way you lead me, smiling the lessons Did you try to teach me. 'Cause even when I can't see, it's your love that does the leading. 'Cause even when I can't see, it's your love that does the leading.